Baik. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tutorial ataupun presentasi eh, program menghitung luas lahan dan bangunan. Ini merupakan tugas besar pengantar komputer dan software 2 kami atau PKS 2 dengan membawakan judul program menghitung luas lahan dan bangunan. Berarti mulai dari sini kita nggak asing lagi gitu kan dengan program ini, yaitu sering digunakan oleh mahasiswa yang berprodi teknik sipil. Jadi pada tugas kali ini menyangkut suatu prodi gitu untuk ya dikembangkan maupun dibahas secara langsung gitu. Oke, langsung saja gitu kan kita ke programnya. Yang pertama itu eh, ada garing sama sama bintang dan juga bintang garing gitu ya ditutup. Nah, ini merupakan penamaan tugas kami gitu ya agar ya sekiranya bisa ditandai langsung di atas begitu atau bisa menggunakan komentar nih dengan garing dua seperti yang ini. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke headernya ada include IOStream. Include IOStream ini adalah header gitu ya, di mana di sini di bawahnya ada using namespace std. Nah, seperti yang kita tahu, using namespace std di C++ itu merupakan perintah yang mengimpor semua fungsi dan objek yang terdapat di namespace tersebut yang akan dideklarasi ke dalam kode kita gitu. Nah, dengan menggunakan perintah ini, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi standar seperti integer, cout, cin gitu setiap kali. Nah, di sini ada integer main ini. Apa sih integer main itu? Gitu kan? Integer main itu merupakan jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya secara kembali begitu ya. Nah, di sini ada integer jumlah. Ini ada integer merupakan tipe data kami yang kami pakai dalam program ini. Nah, jumlah ini merupakan variabelnya gitu. Kalian bebas menentukan integer apa saja karena kami memilih integer jumlah sesuai dengan pemilihan kata yang ada di program kami begitu. Nah, selanjutnya ada cout. Ada cout. Nah, cout itu juga merupakan menampilkan teks pada pendeklarasian gitu ya. Ketika di compile dan run nanti, maka cout inilah yang pertama akan muncul tertera di layar. Seperti ini kami membuat bagan berjudul program menghitung perbandingan luas lahan dan bangunan. Nah, eh, pasti tidak asing lagi dengan kata ENDL atau endline begitu ya. Endline itu merupakan mengakhiri seperti mengakhiri program dalam line tersebut. Nah, jika mengakhiri program tersebut gitu kan. Jika tidak gitu kan, maka line line kedua ini akan mengikut pada line pertama jika tidak tidak diberikan end line begitu. Begitu juga seterusnya line ketiga akan mengikut line kedua gitu. Lalu eh, lalu masuk ke cout. Nah, cout end line ini merupakan eh, agar space-nya lebih luas aja ke bawah. Lanjut, di sini kami membuat daftar pilihan rumus dengan cout juga daftar rumus. Yang pertama itu ada luas lahan. Nah, luas lahan di sini itu berbentuk persegi panjang ya, teman-teman. Berarti secara tidak langsung itu merupakan gambaran kalau luas persegi panjang itu atau luas lahan itu adalah P dikali L begitu. Nah, gitu juga dengan yang kedua itu luas bangunan, sama juga dia berbentuk persegi panjang. Nah, rumus yang ketiga si outnya ini adalah perbandingan luas lahan dan luas bangunan. Nah, seperti yang kita tahu perbandingan itu merupakan perbandingan antara dua buah komponen nilai yang udah diketahui. Berarti perbandingan antara luas lahan dan bangunan ini. Berarti tinggal dibagi aja gitu dong.
Lanjut ada si out and line itu merupakan space aja biar agak kosong ke bawah. Selanjutnya ini ada inputannya, inputannya sorry. Selanjutnya ada si out berapa rumus yang akan Anda pakai. Nah, pertanyaan pertama kami akan menanyakan berapa rumus yang kita pakai. Nah, sesuai dengan daftar rumus pilihan itu ada tiga. Dan kami juga membuat catatan di sini disarankan menggunakan tiga rumus agar semua rumusnya terpakai gitu ya. Agar pendeklarasiannya sesuai dengan judul program kita. Lalu dimasukin sein jumlah, inputan jumlah, lalu integer pilihan jumlah begitu ya. Nah, setelahnya itu ada perulangan for. Nah, di sini perulangan for merupakan integer dari indeks 0, i kurang dari jumlah i plus plus. Nah, i plus plus ini teman-teman adalah i ditambah satu gitu ya. Lalu masukkan si outnya dan inputan pilihannya, pilihan indeksnya. Nah, pilihan indeksnya ini merupakan array tadi ya teman-teman. Dari daftar rumus tadi ada tiga rumus yang kita pakai. Jadi ketika masuk ke percabangan, contoh nih. Nah, kita masuk langsung aja. Ketika masuk ke percabangan if di pilihan indeks satu, maka eh, pendeklarasian akan terjadi pada rumus ke satu atau array ke satu gitu ya, indeks pertama itu. Lalu di sini kita menggunakan tipe data float, eh, di mana tipe data ini merupakan tipe data bilangan desimal gitu ya, mungkin kalau tidak salah. Sedangkan integer merupakan bilangan bulat gitu kan. Nah, di sini ada float luas lahan, kami singkat aja L lahan. Begitu juga panjang satu. Nah, mengapa panjang satu? Dikarenakan ini adalah indeks yang pertama gitu. Bebas saja teman-teman mau menggunakan variabelnya apa aja gitu. Lalu, oh ya sebelumnya eh, pengulangan for tadi ini belum ada artian mungkin ya. Perulangan for tadi ini merupakan digunakan untuk mengulang statement atau satu blok statement berulang kali gitu. Langsung saja lanjut ke si out dari percabangannya teman-teman. Berarti si outnya yang pertama kami buat itu detail pencarian luas lahan sesuai indeksnya ya. Si outnya masukkan panjang lahan. Di sini kita diminta untuk memasukkan panjang lahan, eh, lalu lalu mengisi inputan dari panjang yang pertama begitu. Lalu ada output masukkan lebar lahan dan inputan lebar lahan satu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah rumusnya begitu ya. Rumusnya adalah luas lahan sama dengan panjang dikali lebar. Ketika kita memasukkan panjang lahannya dalam meter dan lebar lahannya dalam meter, maka eh, pendeklarasian akan terjadi secara otomatis. Maka dia akan langsung dikalikan saja dan hasilnya pun keluar di saat itu juga gitu. Dengan si outnya ini kami buat luas lahan adalah dengan tanda luas lahan adalah kami buat di tengah begitu ya. Si outnya ada dua luas lahan dan meter kuadrat, maka hasilnya kami buat di tengah supaya lebih kelihatan bagus gitu ya. Lalu si out end line-nya untuk mengantarkan space saja ke yang berikutnya gitu. Oh ya, sebelumnya percabangan if ini bisa kita artikan sebagai satu kondisi. Nah, di mana kondisi kondisi tersebut dalam kondisi yang benar atau kondisi yang salah begitu. Nah, sedangkan else if di sini digunakan ketika adanya kondisi tersebut itu benar-benar tidak ada yang benar gitu, melainkan yang salah gitu. Ini else if kalau tidak salah. Eh, Langsung saja else if pilihan dua atau indeks double sama dengan dua.
menunjukkan bahwa array dari rumus tersebut adalah dua begitu ya. Lalu masukkan tipe data float dan juga masukkan jumlah variabelnya atau variabel yang kita pakai. Di sini kami pakai luas bangunan panjang 2 sesuai dengan indeksnya dan lebar 2 sesuai dengan indeksnya. Lalu masukkan cout-nya, masukkan cout lagi yaitu masukkan panjang bangunan. Kita masukkan inputannya ke dalam. Lalu lebarnya begitu juga dengan selanjutnya inputannya lebar 2 gitu. Nah, kita perhatikan lagi nih luas bangunan. Rumus luas bangunan itu adalah panjang dikali lebar. Sama aja teman-teman. Seperti kita balik lagi ke atas sedikit. Nih daftar pilihan rumus ini. Luas lahan dan luas bangunan itu berbentuk persegi panjang. Berarti tinggal dikalikan aja P kali L begitu. Lalu si outnya sama seperti di atas, kami membuat hasilnya di tengah supaya lebih pas gitu ya, kalimatnya lebih nyambung gitu. Nah, yang ketiga nih ada index else if. Indeksnya double sama dengan 3. Kami menggunakan juga tipe data float. Lalu luas luas lahannya atau kami singkat luas L, luas B, luas bangunan dan perbandingan. Nah, langsung saja bisa teman-teman lihat si A dan si E-nya. Nah, kita perhatikan rumusnya nih. Rumus perbandingannya sama yaitu adalah luas lahan per luas bangunan. Seperti yang udah kita bahas tadi, namanya perbandingan berarti membandingkan antara eh, pendeklarasian yang udah kelar satu dan yang kedua gitu. Jadi sesuai dengan program yang kami buat. Berarti perbandingannya adalah luas lahan per luas bangunan, gitu ya. Dengan si outnya itu menampilkan hasil perbandingan luas lahan dan luas bangunan. Eh, Begitu juga hasilnya itu kami buat di samping, begitu ya, dengan diapit dua output gitu, supaya tetap di satu line yang sama, begitu. Lalu cout kami menambahkan program ini selesai, kami menambahkan cout program telah selesai. Terima kasih telah menghitung dan return 0. Oke. Mungkin mungkin ini adalah apa namanya? Sorry, ini adalah penjelasan tentang program kami. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi sebentar sebelum masuk ke apa namanya? Compile and run gitu ya. Eh, Juga teman-teman kami memperkenalkan diri sekali lagi. Kami adalah kelompok 18 TPB 23 yang terdiri atas saya sendiri dan di Juan Persomosir dengan NIM 122460022 dari Prodi Teknik Perkeretaapian dan dua teman saya Margaret dan Kristi dari Prodi Teknik Sipil. Oke, langsung saja kita masuk ke compile and run. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti yang kita bilang tadi, seperti yang kita ketahui juga bahwa outputannya langsung keluar ya teman-teman seperti bagan yang telah kami buat. Itu program menghitung perbandingan luas lahan dan luas bangunan. Nah, di sini outputannya langsung keluar nih daftar pilihan rumusnya. Jadi kita tinggal memilih nih berapa rumus yang akan kita pakai. Nah, sesuai dengan catatan tadi, komentar tadi, itu disarankan menggunakan 3 rumus. Bisa kita lihat di atas nih. Disarankan menggunakan 3 rumus, maka kita klik aja 3. Nah, masukan pilihan pertama maksudnya itu adalah rumus yang kita pakai di yang mana luan gitu. Sesuai urutan saja. Yang per, yang pertama begitu ya. Nah, dia meminta detail pencarian luas lahan yaitu panjang panjang lahannya dalam meter. Misal kita masukin 30 nih. Yang kedua dia langsung otomatis meminta lebar lahan. Lebar lahannya itu 12 gitu ya. Nah, maka akan terkalkulasi dengan sendirinya gitu di compile and run ini. Langsung kali aja sesuai dengan rumus yang tadi, rumus luas bangunan, sorry, bangunan panjang kali lebar gitu ya. Lanjut pilihan kedua, kita masukkan pilihan kedua, lalu dia akan sendirinya menampilkan output, masukkan panjang bangunan. Kita coba lagi 50 mungkin.
50, lebarnya itu ada di sekitar 21 meter. Nah, dia kan otomatis menghitung sendiri ya, teman-teman. Bisa dilihat juga. Nah, pilihan ketiga nih adalah perbandingan antara yang pertama dan yang kedua. Langsung saja kita masukkan pilihan ketiga. Nah, di sini tertera bagian detail perbandingan luas lahan dan luas bangunan. Sebentar saya naikin sedikit. Oke, perbandingan luas lahan dan luas bangunan. Eh, Langsung saja kita masukkan ya, luas lahannya tadi adalah 360 meter kuadrat. Gak usah dibuat satuannya deh. Yang kedua ada luas bangunannya tadi 1050 meter kuadrat. Nah, setelah ini eh, bisa kita prediksi ya, udah bisa kita tebak ya, maka eh, hasilnya akan keluar secara otomatis. Dia terdeklar secara otomatis, dia langsung dibagi aja. Maka detail perbandingan luas lahan dan luas bangunannya yaitu ada di 0,34 meter kuadrat. Nah, begitu teman-teman, program selesai. Terima kasih telah menghitung. Ya, begitulah program yang kami buat dalam tugas besar PKS kami kelompok 18. Semoga program ini bermanfaat bagi eh, yang juga prodi sipil maupun prodi yang lain gitu ya, yang ingin mengetahui ini gimana sih cara programnya dan cara pemakaiannya gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ini adalah presentasi maupun tutorial kami yang sedikit. Mohon maaf apabila ada yang kurang gitu ya, apabila ada kesalahan juga, teman-teman bisa koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng juga. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi mungkin, selamat pagi gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.